Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinara Safina Tulfik dengan NIM akhir 018. Saya akan menjelaskan tentang histori pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pasca kemerdekaan sampai saat ini dan paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar dilakukan dalam tahap kedua, yakni pada sidang tahunan MPR yang dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan yang diterapkan untuk pasal 18 Undang-Undang Dasar ini tentang pemerintahan daerah melalui amandemen cukup signifikan. Semula pasal 18 Undang-Undang Dasar yang termasuk dalam bab 6 hanya terdiri dari satu pasal dengan satu ayat saja. Namun setelah dilakukan amandemen ditambahkan dua pasal baru dengan masing-masing ayat yang terhimpun di dalamnya. Setelah dilakukan amandemen, pasal Undang-Undang Dasar terdiri dari pasal 18 yang berisi 7 ayat, pasal 18A dengan 2 ayat, serta pasal 18B yang juga menghimpun 2 ayat. Perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi, dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Paradigma pemerintahan daerah. Yang pertama, pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya. Semua fungsi pemerintahan dijalankan oleh pemerintah daerah, kecuali yang ditentukan oleh pusat. Yang ketiga, pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar keragaman daerah. Urusan rumah tangga tidak perlu seragam, perbedaan harus dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografi, dan lainnya. Yang keempat, pemerintahan daerah disusun dan dijalankan dengan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan berbagai hak tradisionalnya. Satuan pemerintahan asli dan hak-hak masyarakat asli atas bumi, air, dan lain-lain wajib dihormati untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat. 5. Pemerintahan daerah dapat disusun dan dijalankan berdasarkan sifat atau keadaan khusus atau istimewa tertentu, baik karena dasar kedudukan, kesejarahan, atau karena sosial kultural. Yang keenam, anggota DPRD dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Yang ketujuh, hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.